Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, ini Najwa ya dari kelas 12 DB1. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Ya. Tadi baru selesai kelas ya? Iya. Ada pelajaran apa tadi? Tadi produktif. Produktif. Seru ya pelajarannya tadi? Ya, lumayan. Ya, jadi dia tahu belum hari ini kenapa Najwa hari ini bertemu dengan ibu di ruang guru. Untuk konsultasi itu tentang nanti lulusnya mau gimana? Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling individu ya. Sebelumnya Najwa sudah pernah mengikuti kegiatan konseling individu? Belum pernah, ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Jadi berarti Najwa sudah tahu belum apa itu konseling individu? Belum ya? Oh ya, jadi konseling individu di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu dan juga tujuannya. Nah, di sini konseling individu itu merupakan proses wawancara tatap muka antara konselor dan juga konseling. Ya, konselornya Ibu dan juga konselingnya itu adalah Najwa seperti itu. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk membantu konseli yaitu Najwa sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang Najwa alami seperti itu ya. Ya, di ruangan ini merupakan ruangan nyaman dan sangat aman untuk Najwa. Jadi Najwa tidak perlu khawatir ya dalam menceritakan atau sharing permasalahan yang sedang Najwa alami saat ini karena apapun yang Najwa ceritakan itu akan dirahasiakan. Nah, bisa dipahami? Bisa. Jadi di sini di dalam konseling itu ada beberapa asas ya. Yang paling utama itu asas kerahasiaan. Jadi Najwa di dalam asas kerahasiaan itu segala apa ya cerita yang konseling cerita kepada kita, terus sharing apapun permasalahan yang disampaikan oleh konseling kepada konselor itu akan dirahasiakan. Jadi tidak akan bocor kemana-mana. Yang tahu cuma Najwa dan juga ibu sendiri. Ya. Di sini itu peran ibu sebagai konselor yang akan membantu Najwa dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang Najwa alami. Sedangkan peran Najwa sendiri itu sebagai konselor dan Najwa bisa menyampaikan kepada ibu apapun yang hal-hal yang mungkin Najwa sedang hadapi seperti itu. Jadi di sini apakah Najwa sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kita hari ini? Siap ya. Oke ya. Terlebih dahulu di sini Ibu akan menanyakan permasalahan apa yang sedang Najwa alami. Bisa Najwa ceritakan mulai dari awal apa yang sedang Najwa alami saat ini seperti itu. Ya, untuk masalahnya saya bingung kalau nanti lulus dari SMK ini, saya bingungnya mau kerja atau kuliah. Kalau dari saya sendiri itu maunya kerja, tapi dari sisi lain ibu saya ingin saya untuk kuliah. Nah, kalaupun saya mau kuliah, saya bingung antara tetap milih keahlian yang ada di SMK atau pilih jurusan lain. Jadi permasalahan Najwa itu Najwa ingin kerja, tetapi setelah lulus dari SMK Najwa ingin kerja, tapi orang tua Najwa menginginkan Najwa untuk melanjutkan kuliah seperti itu. Ya, jadi mempengaruhi di sini itu apa ya? Situasi yang Najwa alami saat ini itu sangat-sangat dilema ya, di mana Najwa itu harus memilih antara keinginan Najwa sendiri yaitu kerja dan juga keinginan orang tua Najwa yaitu di mana keinginan Najwa itu harus langsung kuliah seperti itu. Apapun itu keinginan Najwa itu merupakan kunci utama khususnya Najwa di depan. Di sini sebelum
Najwa, Ibu punya satu video untuk membantu kita dalam melihat situasi yang sedang Najwa saat ini. Bisa Najwa, nanti bisa Najwa simak, karena setelah ini Ibu akan meminta Najwa untuk menyampaikan atau mungkin poin-poin penting dalam video ini. Ada sebuah pertanyaan menarik, kuliah dulu atau kerja dulu? Jadi ini sebuah pertimbangan yang sangat penting dalam perjalanan karir seseorang. Well, ada beberapa pertimbangan sebelum kita katakan mana yang lebih penting. Ketika kita memutuskan kerja dulu, jadi belum kuliah, keuntungan kita satu, kita langsung mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, karir kita lebih baik. Yang ketiga, kita mendapatkan pengalaman kerja yang akan sangat berguna untuk karir kita berikutnya. Persoalannya adalah kenapa orang memutuskan untuk kuliah dulu? Karena pertama-tama kalau kita kuliah dulu, kita mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Dan yang kedua, dengan latar belakang pendidikan kita, biasanya pada waktu ketika kita masuk kerja, kita akan dihargai lebih. Dan yang ketiga adalah, jangan salah, pada waktu ketika kita kuliah, kadang kita bisa terlibat di dalam banyak proyek, kesempatan, magang dan sebagainya yang membuat kita membangun network dengan kesempatan peluang yang lebih besar. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih baik antara kuliah atau bekerja dulu, saya sendiri sebagai orang yang latar belakang di HRD, saya sangat menyarankan ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, lebih baik kita kuliah dulu. Alasannya sederhana sih, memang pada waktu ketika kita kuliah kita nggak ada penghasilan tersebut karena sebenarnya bisa kok kita kuliah sambil kerja. Tapi biasanya konsentrasi kita akan menjadi sulit. Jadi ketika ada kesempatan, sekali lagi saya menyarankan lebih baik kita kuliah. Ketika kita kuliah dan punya gelar S1, pada waktu ketika kita masuk ke tempat kerja, harganya itu sudah berbeda dibandingkan kita telah latar pendidikan di SMA atau SMK. Orang sekarang bilang, apa yang punya susah-susah kok teori itu nggak dipakai. Persoalannya bukan cuma di situ. Pada waktu ketika kita kuliah, kita punya kesempatan untuk berlatih berpikir kritis, ngomong secara praktik, melatih untuk pengetahuan, dan itulah yang sebenarnya paling penting. Dan yang menarik adalah bahwa ketika kita kuliah, karena kita benar menspesialisasikan ilmu kita, sehingga akan menuntut kita untuk karir kita yang lebih baik. Dan jangan lupa, sekali lagi di kuliah kita punya kesempatan bertemu dengan network peluang untuk masuk akses ke perusahaan-perusahaan yang kalau kita sendiri mungkin tidak punya. Dengan demikian, akhirnya memberikan kita peluang untuk jauh lebih cepat setelah kita selesai kuliah. Tapi sebenarnya semuanya dikembalikan lagi kepada apa yang menjadi keinginan dan passionnya kita. Kalau sebenarnya kita ingin bekerja, berkarir di perusahaan besar, kuliah menjadi bedanya. Tapi kalau kita ingin berwirausaha, bisa aja sih sebenarnya kita memutuskan untuk langsung bekerja. Jadi kalau Anda yakin penghasilan Anda sudah cukup, kalau Anda yakin Anda langsung bisa membangun bisnis usaha atau langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih cukup daripada Anda kuliah, Anda boleh membuat pilihan itu. Tapi kalau enggak, ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, lebih baik Anda memilih pilihan itu. Kenapa? Memang masih waktunya beberapa tahun, tapi itu akan membuat Anda bergerak dengan karir yang jauh lebih cepat setelah Anda kuliah. Jadi saya begitu maafin. Selamat selalu. Ya, jadi tadi videonya itu tentang memilih antara kuliah atau bekerja. Nah, dari video yang sudah Najwa simak Najwa tonton tadi, kira-kira poin penting apa yang Najwa bisa kutip dari video tersebut? Yang pertama dari kerja. Jadi kalau kita memilih kerja dulu, itu kita nanti akan dapatkan pengalaman. Nah, kalau misal kuliah itu bisa lebih berpikir kritis dan nantinya bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Ya, jadi tepat sekali. Berarti Najwa menontonnya dengan sangat baik ya. Ya, jadi seperti yang sudah Najwa katakan tadi bahwa kalau kita kuliah itu kita akan memiliki kerja itu kita akan memiliki banyak pengalamannya. Ya, daripada mereka yang kuliah cuma memiliki pengalaman, tapi ketika kita kakak mereka turun PLP itu baru punya pengalaman di sekolah seperti itu. Dan ini tidak diajarkan di bangku kuliah, tetapi kalau kita di tempat kerja itu langsung mendapatkan pengalaman.
Namun kalau kita kuliah lebih dulu itu tuh kita akan mendapatkan pengetahuan dan kita tuh dapat berpikir kritis, dan setelah itu kita juga dapat membangun relasi dengan orang-orang yang mungkin punya perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi nanti setelah kita selesai kerja kita juga bisa langsung bekerja seperti itu, dan mungkin em, apa ya, bukan hanya pengalaman tapi teori yang juga kita dapatkan di bangku kuliah seperti itu ya. Namun pada akhirnya keputusan itu kembali pada keinginan dan juga passionnya Najwa sendiri ya. Jadi itu poin-poin penting yang ada dalam yang aku kutip. Di sini gua akan menganalisisnya menggunakan apa ya, konseling realita. Nanti tahu apa itu konseling realita? Nah, konseling realita itu berfokus pada apa yang Najwa inginkan dan juga apa yang sudah Najwa lakukan seperti itu. Nah di sini kita akan fokus pada diri Najwa sendiri ya. Yang pertama, kira-kira untuk menggapai atau mencapai apa yang Najwa inginkan, mungkin Najwa kan lebih suka bekerja ya. Itu apa yang sudah Najwa lakukan, atau apa yang sesungguhnya Najwa inginkan ke depan mengenai karirnya Najwa. Mungkin Najwa ingin sukses kah atau apa sih? Untuk kedepannya mungkin saya ingin karir saya menjadi lebih mapan dan sesuai dengan yang saya mau, juga bisa lebih sukses ke depannya. Nah, jadi kalau mengenai karir yang mapan dan juga sukses itu adalah keinginan semua orang ya, termasuk ibu ya seperti itu. Nah, baik, sekarang ibu akan kaitkan antara keinginan Najwa tersebut dan juga pekerjaan dan kuliah. Nah, dari keinginan Najwa tersebut, mana yang menurut Najwa itu paling mendekatkan Najwa pada kesuksesan seperti itu? Apakah kuliah kah atau bekerja? Kalau dari saya sendiri, saya melihatnya itu kerja. Ya. Jadi jika keinginan Najwa itu bekerja, nah dan memiliki karir yang sukses, itu kira-kira usaha apa yang sudah Najwa lakukan sejauh ini untuk mewujudkan mimpi Najwa itu bekerja setelah lulus SMK seperti itu? Usahanya mungkin masih belum ada karena saya belum pernah memiliki pengalaman membuka usaha sendiri. Saya belum pernah memiliki pengalaman itu, jadi mungkin setelah lulus nanti saya coba mencari pengalaman seperti mencari tempat-tempat kerja yang tempat kerja untuk sebagai karyawan saja. Jadi untuk saat ini mungkin usaha Najwa belum ya untuk mencari kayak lowongan kerja, belum. Mungkin nanti Najwa bisa berusaha untuk mulai dari sekarang ya untuk mencari lowongan kerja yang nanti akan Najwa mungkin Najwa bisa lamar untuk kerja di situ, apalagi sesuai dengan passionnya Najwa ya. Najwa kan dari desain busana ya, mungkin Najwa bisa mencari terkait dengan perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Dan sekarang Ibu akan mengevaluasi terkait dengan semua hal yang sudah Najwa lakukan ya. Di sini hal-hal apa yang sudah mendekatkan Najwa pada tujuan karir Najwa seperti itu? Apa ya? Mungkin saya melihat seorang yang berusaha keras untuk bekerja, tapi saya melihat itu sebagai inspirasi bagi saya bahwa dunia kerja itu bukan sesuatu yang susah gitu. Jadi saya membayangkan kerja itu nanti bisa mandiri dan lebih baik depannya, bisa tidak membebankan orang tua juga. Jadi baik, jadi keputusan Najwa bekerja itu merupakan, itu bisa Najwa pertanggungjawabkan ya. Dan Najwa bisa mengambil
resiko atas apa yang Najwa pilih seperti itu. Nah, di video yang tadi sudah Najwa tonton tadi itu menyebutkan bahwa jika ada peluang itu langkah baiknya Najwa kuliah terlebih dahulu karena dapat mempersiapkan karangan Najwa di kemudian hari seperti itu. Nah, di sini ibu akan merencanakan menggunakan satu teknik yaitu namanya paradoxical perception. Nah, di mana paradoxical perception ini itu dapat mendorong Najwa untuk memikirkan atau membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin terjadi setelah Najwa memilih keinginan Najwa itu ya. Nah, bisa dimengerti ya. Ya, di sini ada dua skenario. Yang pertama yaitu di sini Najwa memilih bekerja ya. Nah, di sini Najwa membayangkan Najwa menolak permintaan orang tua. Lalu Najwa itu langsung bekerja ya. Nah, di sini hal terburuk apa yang mungkin terjadi ketika Najwa menolak permintaan orang tua Najwa dan Najwa memilih untuk bekerja sesuai dengan keinginan Najwa. Hal terburuk apa yang mungkin terjadi ketika itu? Mungkin ada sedikit rasa kecewa dari orang tua saya karena orang tua saya sudah memberi semangat dan dukungan untuk kuliah. Ya, itu merupakan konsekuensi yang sangat ya pahit ya menurut yang dirasakan oleh orang tuanya Najwa karena harapan mereka Najwa masuk kuliah tetapi Najwa memilih untuk bekerja seperti itu. Oke, jadi yang kedua, skenario kedua yaitu Najwa menuruti permintaan kedua orang tua Najwa untuk bekerja dan Najwa meninggalkan atau menghilangkan keinginan Najwa untuk bekerja. Nah, hal-hal buruk apa yang terjadi ketika Najwa memilih mengikuti kemauan orang tuanya Najwa dan melupakan atau menghilangkan keinginan Najwa untuk bekerja seperti itu. Mungkin hal buruknya kayak saya tidak terlalu memfokuskan pada kuliah karena saya kan tidak ada niatan untuk kuliah. Mungkin saya melakukan kegiatan kuliah nanti dengan rasa paksaan dari orang tua, bukan dari hati saya sendiri, keinginan saya sendiri. Ya, jadi ya seperti itu ya. Kalau Najwa mengikuti keinginan Najwa dan Najwa tidak mengikuti keinginan orang tua Najwa, maka hal terburuk yang terjadi orang tua Najwa akan kecewa. Dan kalau Najwa mengikuti keinginan Najwa dan tidak mengikuti keinginan orang tua dan tidak mengikuti keinginan Najwa, maka Najwa akan ya karena itu bukan keinginan Najwa, jadi Najwa tidak akan fokus dengan kuliah Najwa. Apalagi jurusan yang Najwa pilih yang semua tidak sesuai seperti itu ya. Nah, ibu ingin bertanya dari dua skenario tersebut, skenario mana yang menurut Najwa itu paling bisa ditoleransi seperti itu, dan bagaimana Najwa bisa mengurangi risiko dari konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi. Mungkin dari skenario yang kedua yang mengikuti permintaan orang tua untuk kuliah, lebih baik memilih itu untuk mengurangi risiko. Saya akan lebih bersungguh-sungguh untuk menjalankan kuliah itu dengan senang hati dan menyesuaikan dengan jurusan yang saya pilih agar nantinya tidak menyesal. Jadi ya seperti itu. Jadi Najwa lebih memilih mengikuti orang tua Najwa. Ya karena menurut ibu ya itu tuh kita sebagai anak ya tidak orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya seperti itu. Semua orang tua itu pasti mengharapkan yang terbaik untuk anak. Ya, jadi tidak ada salahnya nanti ketika Najwa kuliah setelah itu kan Najwa bisa bekerja seperti itu ya. Jadi pilihan Najwa itu menurut ibu sangat-sangat matang sekali. Nah, jadi dari rencana aksi Najwa ke depan adalah mencari titik tengah di mana Najwa tetap bisa menjalankan permintaan orang tua sambil membangun karir pribadinya Najwa. Di mana nanti Najwa bisa kuliah sambil bekerja gitu seperti itu. Jadi
permintaan keinginan orang tua Najwa bisa terpenuhi dan juga keinginan Najwa juga bisa terpenuhi. Tapi Najwa di sini harus bisa memanajemen waktu seperti itu. Nah, di sini kita sudah sampai pada di akhir sesi. Nah, Ibu sangat menghargai ketersediaan dan terbukaan Najwa dalam menceritakan permasalahan yang sedang Najwa alami saat ini. Di sini Najwa sudah menemukan titik terang, yaitu Najwa lebih memilih kuliah daripada kerja. Nah, sekarang bagaimana perasaan Najwa setelah mengikuti sesi kajian ini? Itu akhirnya bisa menemukan solusi dan hubungan antara kerja atau kuliah. Dan saya pilih kuliah. Oke. Baik, di sini ibu mempunyai satu meminta Najwa untuk mengisi kepuasan konseling terhadap proses konseling itu. Di sini sudah ada nama Najwa, tinggal mencentang. Misalnya di permintaan guru bimbingan konseling terhadap kehadiran Anda itu sangat memuaskan kah, memuaskan atau kurang memuaskan, Najwa bisa checklist ya. Baik. Dan tahap normal. Terima kasih. Di sini Ibu Najwa menonton di sini. Terima kasih Najwa. Baik, di sini juga karena tadi Ibu akan memberikan Najwa tugas di mana Najwa bisa berkonsultasi mengenai keputusan yang Najwa ambil tadi, bahwa Najwa ingin memilih keinginan orang tua Najwa yaitu kuliah. Di sini ada apa yang disampaikan, ini ada pertanyaan pertama, apa yang disampaikan Najwa saat Najwa berkonsultasi dengan orang tua Najwa, ya, apa saja yang Najwa sampaikan, terus bagaimana jawaban dari orang tua Najwa, dan juga kesimpulan dari konsultasi yang Najwa lakukan seperti itu. Ini Najwa bisa kerjakan dan nanti bisa diberikan ketika Najwa membutuhkan posting lanjutan, tindak lanjut, Najwa bisa menghubungi seperti itu ya. Ini bawa ke Dibawa ke baik, karena Najwa sudah menemukan titik terang atas pilihan Najwa, maka di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada Najwa atas ketersediaannya hadir bertemu dengan Ibu di ruang konseling ini. Semoga apapun Najwa pilih dan apapun yang karir Najwa depan bisa berjalan dengan baik. Jadi terima kasih banyak atas bantuannya. Semangat ya Najwa. Iya, terima kasih ya Bu. Mari Bu.